Seorang pemimpin itu tidak boleh kaya sebelum rakyatnya makan semua. Bagus kan? Itu nilai budaya. Karena di sini ada kearifan budaya. Bahwa seorang pemimpin itu jangan makan dulu sebelum memastikan bahwa rakyatnya makan. Saya gembira sekarang ini BGN, Badan Gizi Nasional, begitu ketangkap mau nangkep 26 orang yang lain. Disebut namanya. Tapi ya itu, mungkin kamu jangan nyebut itu. Nanti itu kamu yang kena. Ini pejabat loh, kamu bisa mati di penjara nanti dan macam-macam gitu. Akhirnya berubah daftarnya. Dari 26 menjadi 34 tapi sudah beda. Nah itu mafia di BGN. Makanya saya bilang hukum mati aja tuh. Bisa enggak dihukum mati? Saudara, hukuman mati itu ada di undang-undang hukum pidana kita. Datuk Maradang Mukalau. Di sini. Datuk di Pandopo. Saya lihat ya. Ini saya berbisik dengan teman-teman, oh gitu. Kok datunya ini teman saya sekolah, kok enggak kaya-kaya, saya bilang. Dulu kan teman saya sekolah dan punya keraton seperti itu. Katanya di sini, kearifan lokalnya. Tidak boleh kaya. Pada saat kami di sidang makan, sudah ada nih makan, tinggal makan aja. Sang datu ini tidak mau makan. Lihat kanan kiri. Sesudah yang di depan makan semua, selesai baru raja makan. Kenapa? Kenapa dia makannya saudara? Saudaramu yang di sana kena, lalu akhirnya belok ke kamu loh. Macet, saling sandera. Seorang pemimpin itu tidak boleh kaya sebelum rakyatnya makan semua. Bagus kan? Itu nilai budaya. Tidak boleh kaya. Pada saat kami di sidang makan, sudah ada nih makan, tinggal makan aja. Sang datu ini tidak mau makan. Lihat kanan kiri. Sesudah yang di depan makan semua, selesai baru raja makan. Kenapa? Kenapa dia makannya saudara? Karena di sini ada kearifan budaya. Bahwa seorang pemimpin itu jangan makan dulu sebelum memastikan bahwa rakyatnya makan. Itu nilai budaya yang masuk ke undang-undang dasar kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu oke, tapi nilai-nilai agama, budaya, dan menjaga keutuhan bangsa itu harus di atas itu semua. Karena iptek itu gampang lah. Bagi saya tidak gampang, tapi bagi kebanyakan anak-anak muda Indonesia, iptek itu gampang, tapi moral tidak. Moral etika itu tidak gampang. Anda hanya bisa kalau dididik. Kalau iptek itu diajari. Tapi kalau moral, akhlak itu dididik. Nah, itulah sebabnya saya katakan, UIN Palopo itu harus menjadi salah satu contoh. Bagaimana kita mendidik, bukan hanya mengajar. Itu. Mendidik dan mengajar itu beda. Nah, saudara sekalian, apa akibatnya kalau pendidikan itu tidak dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai moral dan agama? Akhirnya yang terjadi satu tadi, pengkelasan di dalam masyarakat. Pengkelasan di dalam masyarakat. Ini hebat, ini enggak. Yang belum punya ijazah, cari ijazah dulu agar bisa naik. Gitu. Itu akibat-akibatnya. Yang kedua, ya, kemudian dia tidak bertanggung jawab tuh di tengah-tengah masyarakat.
Maka muncul gugatan-gugatan, banyak korupsi, banyak apa? Mafia hukum. Sekarang ini yang terjadi mafia hukum, saudara. Mafia hukum. Bukan mafia peradilan. Kalau saya dulu masih muda, sampai tahun 2004, tidak ada istilah mafia hukum. Jadi kita semua tahu tuh, mau pilpres tahun 2004, itu yang ada hukum itu rusak karena mafia peradilan. Mafia peradilan itu apa tuh? Aparat penegak hukum itu bermain mata. Polisi, jaksa, hakim, pengacara. Kadangkala pengacara itu pura-pura jadi pengacara, tetapi memihak kepada jaksa, memeras kliennya. Lalu hakim dengan jaksa, dengan polisi bersepakat, ketika polisi nanti di penyelidikan, saya pakai pasal-pasal sekian ya. Di kejaksaan, oke, nanti saya kembangkan dengan pasal ini. Kata hakim, nanti saya yang mutus pakai pasal itu, namanya mafia peradilan. Diatur lebih dulu agar orang dihukum, agar orang dibebaskan. Itu terserah, mau membebaskan atau menghukum, yang penting ada uangnya. Di era Pak SBY, pidato resmi pertama ketika beliau menjadi presiden, sekarang saya membentuk Satgas Mafia Hukum. Ketika ditanya, Pak, kenapa tidak mafia peradilan? Indonesia ini sudah rusak, bukan hanya peradilannya, tapi hukumnya juga rusak. Nah itu, maka sekarang saudara nih yang muda-muda taunya mafia hukum. Dulu waktu saya muda, mafia peradilan. Karena yang nakal dulu hakim, jaksa, polisi itu main ngatur perkara gitu. Kalau ada perkara, Pak Sangaji misalnya, diduga begini. Nah, nanti ada pengacara dekati, Pak, sudah Pak saya yang bela. Oh ini nanti datang ke polisi. Nanti yang jadi penyidiknya Pak Akbar ya, polisi aja pakai pasal ini. Sesudah selesai penyelidikan ke jaksa, jaksanya sudah dipesan. Nanti kalau pengadilan hakimnya ini, itu namanya mafia peradilan, dan itu banyak terjadi. Pada Pak SBY enggak, negara ini udah rusak hukumnya. Bukan hanya pengadilan yang rusak, proses pembuatan hukum itu juga rusak. DPR buat undang-undang, pakai pasal pesanan. Tolong dong, ada pengusaha, tolong pasal ini dimasukkan, bayar. Pasal tembakau bunyinya begini ya, bayar pabrik rokoknya. Pasal kehutanan begini ya bunyinya, bayar kepada DPR itu. Sehingga Pak SBY bilang, wah kalau gitu mafia hukum itu lebih tepat, karena hukum sudah amburadul. Kenapa hukum amburadul? Itu tadi pendidikannya, itu filosofinya tidak belajar pada apa yang dituntutkan oleh agama dan kearifan budaya bangsa kita. Itu lalu banyak mafia peradilan. Mafia peradilan menjadi mafia hukum. Nah, di mafia hukum ini udah rusak. Kalau ada orang korupsi, ini dibiarin. Kenapa? Karena dia punya kunci. Kalau saya diungkap, kamu juga. Maka takut ini. Atau ini bisa, nanti ada orang lain. Itu kalau ini diungkap, nanti itu nenekmu yang di sana kena juga tuh katanya. Saudaramu yang di sana kena, lalu akhirnya belok ke kamu loh. Macet, saling sandera. Saya gembira sekarang ini BGN, Badan Gizi Nasional, begitu ketangkap mau nangkep 26 orang yang lain. Disebut namanya. Tapi ya itu, mungkin kamu jangan nyebut itu. Nanti itu kamu yang kena. Ini pejabat loh, kamu bisa mati di penjara nanti dan macam-macam gitu. Akhirnya berubah daftarnya. Dari 26 menjadi 34, tapi sudah beda. Nah itu mafia. Tapi saya masih percaya
sampai titik ini kejaksaan itu akan melakukan tindakan yang tegas, benar dan profesional untuk kasus BGN itu karena sudah keterlaluan, saudara, keterlaluan itu. Gimana mesen ribuan motor, nih, dibayar lebih dulu harganya 2 kali lipat dari harga aslinya, pabriknya belum ada, saudara tahu, disiarkan, barangnya belum ada, gedung pabriknya masih akan dibangun mulai pakai ini. Motornya belum ada sudah dibayar lunas 2 kali lipat dari harga biasa. Itu baru motor di BGN. Makanya saya bilang hukum mati aja tuh. Bisa enggak dihukum mati? Saudara, hukuman mati itu ada di undang-undang hukum pidana kita. Korupsi yang dilakukan jika negara dalam keadaan krisis, maka bisa dijatuhi hukuman mati.